Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, keluarga sabarataan rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita, mengumpulkan kita dalam sebuah majelis ilmu bersama sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yaitu kitab Al-Adabil Mufrad atau spesifiknya Sahih Al-Adabil Mufrad, ya. Yang pembahasan kita sampai pada tema beradab atau berakhlak kepada tetangga. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa hal, di antaranya yang pertama adalah pengertian tetangga. Siapa saja yang masuk dalam kategori atau masuk hitungan tetangga kita, ya. Yang kesimpulannya adalah patokan tetangga itu akhirnya kita bulikakan kepada pengetahuan atau kebiasaan atau adat dari masyarakat setempat, ya. Sehingga setelah kita tahu pengertian dari tetangga, batasannya mana saja, maka insyaallah ta'ala malam hari ini kita akan baca bab nang selanjutnya serta hadis-hadis yang ada di dalamnya, yaitu bab yang diberi judul oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan babun yabda'u bil jar, yang artinya bab memulai dengan tetangga. Apa maksudnya bab ini? Apa yang harus kita mulai dengan tetangga? Ya. Berdasarkan hadis atau athar yang dibawakan oleh Imam Bukhari pada bab ini, yang dimaksud mulai dengan tetangga, ya, atau mendahulukan tetangga, maksudnya dalam urusan memberi, entah memberi pemberian biasa atau sifatnya hadiah, ya. Nah, kita dianjurkan bila kita hendak babarian itu dianjurkan dimulai dari tetangga, ya. Tetangga kita yang paling berhak kita dahulukan kalau kita hendak memberi sesuatu. Hadis yang pertama yang ada di dalam bab ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia, yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadisnya sebujurnya sudah pernah kita baca, tapi kada salahnya lamun kita ulangi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mazala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril masih saja senantiasa terus-menerus berpesan, berwasiat kepadaku, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa yang dipasani oleh Jibril? Agar hendaknya berbuat baik kepada tetangga. Saking rancaknya Jibril mendatangi Nabi berwasiat tentang tetangga, sampai-sampai Nabi SAW sempat mengira bahwa akhir dari semua ini kaina tetangga itu bisa dapat jatah harta waris, ya. Saking rancaknya Jibril mendatangi Nabi SAW berpesan kepada Sidin supaya berbuat baik kepada tetangga, ya.
Ini hadis yang pertama ya. Imam Bukhari mengingatkan kita sekali lagi bahwasanya tetangga itu ada hak nang ganal nang harus kita tunaikan. Ya. Kita lanjut pada hadis nang kedua. Ya, hadis nang kaitannya tentang bab ini tadi. Yang kedua ini ya adalah sebuah kisah tentang seorang sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Dikisahkan annahu dzubihat lahu syatun. Pada suatu saat, suatu ketika disembelihlah seekor kambing, gasan dimasak, gasan diolah ya untuk Abdullah ibnu Amr. Ya. Faja'ala yaqulu li ghulamih, imbah sudah tuntung dimasak, sudah siap dimakan. Nah, beluman lagi memakan tuh. Abdullah bin Amr mengatakan kepada pelayannya nang memasakakan kambing tadi. Apa kata Abdullah bin Amr? Ahdaita li jarinal yahudi, sudahkah memberi hadiah masakan ini kepada tetangga kita nang Yahudi? Pertanyaan ini diulangi oleh Abdullah bin Amr 2 kali. Sudahkah tetangga kita nang Yahudi itu dibari juga? Nah, padahal Yahudi. Tapi karena tetangga tadi ada hak, hendak inya muslimkah kada muslimkah, tetap ada hak tetangga, maka di sini cara praktek nang kita saksikan dari Abdullah bin Amr. Jadi meskipun kada seiman lawan kita, selama memang inya kada ada permasalahan juga lawan kita, inya ada hak tetangga yang harus dia dapatkan, harus kita tunaikan. Bila pas kita bermasak, apalagi bermasaknya banyak ya, maka tetangga kita salah satu yang berhak mendapatkan lebihan dari masakan kita ya. Maka di sini Abdullah bin Amr mencontohkan kepada kita kayak apa praktek bertetangga ya. Di sini bahkan tetangga yang Yahudi didahulukan oleh Sidin dalam masalah pemberian, karena memang tetangga Sidin yang paling parah waktu itu seorang Yahudi. Ya. Padahal ada sahabat-sahabat nang lain tuh, tapi karena kada jadi tetangga Sidin, berhubung nang jadi tetangga Sidin yang parak bana rumahnya adalah orang Yahudi, maka Sidin mendahulukan orang Yahudi. Bahkan sebelum Sidin makan, Sidin pastikan dulu, sudahkah dibari tetangga nang Yahudi. Kemudian Abdullah bin Amr mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma zala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang lagi-lagi sudah kita baca, Jibril senantiasa datang berwasiat kepadaku agar aku berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku mengira bahwa akhir dari wasiat ini adalah tetangga tersebut akan mendapatkan jatah warisan. Ya. Jadi di antara faidah hadis yang kita baca ini adalah Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma sedang memberi contoh kepada kita kayak apa praktek dari berbuat baik kepada tetangga. Sidin praktekkan langsung. Ya, dengan cara memberi makanan ya, apalagi makanannya ini kan kambing seikungan nih, sedangkan orang di rumah mungkin paling berapa, bertiga berempat aja mungkin ya, berlebihan juga. Makanya daripada terbuang sia-sia, kemudian tetangga tadi ada berisi hak yang harus kita tunaikan, maka kita berikan sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Amr ibnu al-As radhiyallahu anhuma. Adapun faidah nang lain, keluarga seberataan rahimani wa rahimakumullah, dari sini kita bisa melihat bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang mendorong umatnya ya, yang menganjurkan, memerintahkan umatnya untuk saling berbagi ya. Jadi Islam kada biasa atau kadada dalam ajaran agama Islam itu kita diajari atau diajarkan untuk, mohon maaf bahasanya misalnya kuluh ya, hendak kita seorang aja, kada hendak bebarian lawan orang lain
ya. Nah, lamun kayak ini sikap kita terhadap tetangga, apalagi kanu keluarga kita seorang. Dan kita bisa bayangkan lamun nang jadi tetangga kita tuh keluarga kita juga umpamanya. Wah, maka semakin kuat lagi hak nang harus kita tunaikan. Karena ada hak kerabat ditambah hak tetangga. Ya. Apalagi kalau tetangga ini sudah keluarga kita muslim pulang, maka haknya 3. Hak seorang muslim, hak tetangga, hak karib kerabat. Ya, makin kuat lagi. Ya, nah ini lamun kita kawa menggawi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya ya adalah kenyamanan, adalah keamanan di hari akhirat kelak. Ya. Ini 2 hadis yang sahih yang ada di dalam bab ini. Kita pindah kepada bab nang selanjutnya. Ya. Bab yang selanjutnya ini oleh Imam Bukhari diberi judul dengan Babun yuhda ila aqrabihim baban. Bab hendaknya tetangga nang rumahnya paling parah itu diberi hadiah terlebih dahulu. Ya, ini penekanan dari bab nang sebelumnya. Ya. Kalau bab nang sebelumnya tadi umum pemberian biasa atau hadiah. Ya. Tetangga harus didahulukan. Nah, kemudian Imam Bukhari mendatangkan sebuah bab nang khusus membahas hadiah. Ya, nang bujur-bujur ini khusus gasan hadiah. Ya, jadi dari sini kesimpulan awalnya hadiah itu memang harus bujur-bujur kita pastikan siapa nang menerimanya. Terutama lamun hadiah ini berkaitan dengan kebutuhan. Ya, kebutuhan sehari-hari umpamanya. Ya, maka ini harus kita perhatikan. Hadis pertama yang ada di dalam bab ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, innali jaraini fa ila ayyihima uhdi. Wahai Rasulullah, ulun ni baisi 2 tetangga, entah kanan kiri kah atau muka belakang kah, kita kada tahu nang jelas keterangan dari Aisyah ini ada baisi 2 tetangga. Fa ila ayyihima uhdi, lamun ulun hendak memberi hadiah dan hadiahnya itu terbatas. Ya, kada kawa memberi masing-masing tetangga tadi hadiahnya, kada kawa sabarataan dapat umpamanya. Maka Aisyah bertakun, siapa nang harus ulun dahuluakan? Maka Nabi SAW menjawab, ila aqrabihima minki baban, nang rumahnya paling parah. Ya, ini kaidah dasarnya. Tapi bila sepenglihatan kita rumah nang paling parah ini justru kondisinya aman-aman aja, sedangkan nang tajauh sedikit lebih memerlukan, kita kawa dahuluakan nang tajauh. Ya, tetap melihat kondisi juga. Tapi bila kondisinya sama, ya, kondisi ekonominya, kondisi kesehatannya umpamanya sama, ya, maka dianjurkan kita dahuluakan nang paling parah rumahnya lawan rumah kita. Ini bila kita kada kawa memberi ibarataan. Lamun kita kawa memberi ibarataan, ya beri ibarataan lebih bagus. Ya. Tapi seandainya kita terbatas seperti kondisinya Aisyah radhiyallahu anha ini, ya sidin kada kawa memberi kedua tetangga sidin, maka harus memilih salah satu, maka pilihlah nang rumahnya paling parah lawan rumah kita. Nah, di antara faidah dari hadis nang mulia ini, keluarga sabarataan rahimani wa rahimakumullah, nang pertama ya, kita bisa menyaksikan sekali lagi di sini prakteknya para sahabat terhadap hadis Nabi ya yang sebelumnya kita baca. Yang Nabi diberi pesan, diberi wasiat oleh Jibril supaya berbuat baik kepada tetangga. Nah, ini Aisyah, tadi Abdullah bin Amr nang mempraktekkan, kali ini Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa kita mesti tahu sahabat mempraktikkan ini? Seandainya hak tetangga itu kada ganal,
Yang kedua, seandainya berbuat baik kepada tetangga itu amalan yang biasa-biasa saja pahalanya, kada mungkin sampai Aisyah pun rela bertakun kepada Nabi SAW. Ini hadiah terbatas. Tatakunan Aisyah kada boleh lamun ulun kain haja memberi, kada itu tatakunan sidin. Ulun tetap hendak memberi, tapi kan siapa nang berdahulu. Ya, hadiahnya terbatas, tatakunannya justru nih kayak apa, hadiah ini tetap kawa ulun berikan, ya. Tapi kada sampai maulah tetangga ini akhirnya tersinggung, maka yang didahulukan yang paling parak rumahnya. Ya, menunjukkan bahwasanya sahabat itu paham hak tetangga seberapa besar, ya, dan sahabat pun paham berbuat baik kepada tetangga itu pahalanya besar, ya, sehingga diusahakan benar. Ya, ini faidah nang pertama. Faidah nang kedua, dari kisah Aisyah radhiyallahu anha ini kita bisa lihat bahwasanya Aisyah pun sedang mempraktikkan sebuah kaidah dasar dalam agama Islam, yaitu al-ilmu qabla al-amal. Ilmu berdahulu hanya beramal. Ya. Nah, Aisyah radhiyallahu anha karena sidin kada tahu nih sidin hendak beramal. Amalnya tadi adalah memberi hadiah. Karena sidin kada tahu ada pilihan yang harus sidin pilih, maka sidin bertakun dahulu. Ya, kada beramal dulu karena hanya bertakun kepada Nabi kada. Tapi bertakun dahulu kepada Nabi SAW, ya, karena salah satu syarat sah atau minimal syarat supaya amalan itu maksimal pahalanya adalah mengikuti petunjuk Nabi SAW. Makanya Aisyah bertakun berdahulu. Ya, wahai Rasulullah, ada dua tetangga ulun baisi, mana yang harus ulun dahuluakan. Ya, padahal mun kita lihat, ya, ini sebetulnya ringan saja. Ya, perbuatan yang ringan, babarian tuh insya Allah perbuatan yang ringan bagi kita, perbuatan biasa sebujurnya. Ya, lain perbuatan yang asing di tengah-tengah masyarakat. Ya, tapi tetap karena ini adalah suatu amal ibadah, maka Aisyah bertakun dahulu. Sidin hendak amalan yang mungkin terlihat kecil ini tetap pahalanya ganal. Makanya sidin bertakun kepada Nabi SAW. Ya. Dan banyak, ya, keluarga sabarataan jamaah rahimani wa rahimakumullah, banyak benar kisah di mana sahabat itu bertakun dahulu kepada Nabi sebelum beramal. Ya. Meskipun para sahabat itu, lamun seandainya para sahabat tuh bahasanya lah, mudah-mudahan bahasa ulun kada salah, seandainya para sahabat memaksakan nalarnya gasan memikirkan mana nang dahulu mana nang kaina, ya, ini baik atau kada, sebetulnya sanggup aja sahabat tuh menggunakan pertimbangannya masing-masing, pertimbangannya sidin saurang, gasan beramal. Tapi karena para sahabat ini paham betul bahwasanya fungsi Nabi adalah melajari kita, menuntun kita, maka sepintar apapun para sahabat tetap bertakun kanu Nabi juga. Ya. Nah, inilah yang menjadikan para sahabat itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala karena menghormati Nabi sampai ke puncak. Ya. Dengan segala kepintaran mereka, dengan segala kesolehan mereka, tetap bertakun kepada Nabi SAW juga. Ya. Bahkan ada sebuah hadis, ya, hadis yang menceritakan suatu rombongan. Ya, hadis ini dikenal dengan hadis Bani Abdul Qais. Jadi rombongan dari suatu suku yang ada di luar kota Madinah ini mengutus beberapa orang, ya, satu rombongan mendatangi Nabi SAW di Madinah hendak belajar dasar agama Islam. Kenapa harus diutus sebahagian orang? Ya, karena jelas kada mungkin sekampungan berangkat. Ya, harus ada yang bertahan di kampung. Apalagi pada saat itu di antara kampungnya Bani Abdul Qais lawan Madinah itu ada satu kampung musyrikun yang siap menyerang kampung Bani Abdul Qais ini bila kosongan orangnya atau tertinggal yang lamah-lamahnya aja. Ya, makanya hanya sebagian yang diutus, itu pun berangkatnya pas bulan di mana kada boleh ada peperangan. Singkat cerita, berangkatlah utusan Bani Abdul Qais ini kepada Nabi SAW. Salah satu tatakunannya adalah, ya, atau salah satu permohonan mereka kepada Nabi adalah, ya Rasulullah, ajarkan kepada kami hal-hal nang rinci tapi singkat.
Ya, rinci tapi singkat. Dan ini keahlian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah anugerahkan kepada Sidin. Pembahasan yang rinci tapi kalimatnya singkat. Salah satu yang Nabi ajarkan kepada mereka adalah tentang iman. Nah, cara Nabi melajari utusan Bani Abdul Qais ini tadi dengan cara batakun dahulu. Nabi SAW mengatakan, atadruna mal iman? Kalian ini tahu kada apa arti iman? Ya. Nah, lamun kita pikirkan kan para sahabat atau Bani Abdul Qais yang datang ini kan orang Arab asli, pasti tahu apa arti iman. Tapi apa jawaban Bani Abdul Qais? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah lawan rasulnya yang lebih tahu. Kenapa? Karena iman ini urusannya kada pengetahuan manusia biasa, melainkan urusan wahyu. Makanya diserahkan mereka pengertian iman ini versi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, padahal kamu hendak mengartikan seorang, ya, para sahabat jelas mampu, ya, karena mereka mengerti betul iman secara bahasa, paham. Tapi karena iman ini urusan agama dan yang paling paham agama adalah Rasulullah, mereka dengarkan apa ujar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah itu prinsip atau konsep atau kaidah kita dalam beragama. Ya, kita hadangi sampai bujur-bujur ada keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya kita jalan. Ya. Dan ini bentuk penghormatan paling tinggi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang Sidin kan diutus fungsinya gesan menuntun kita. Nah, cara menghormati Sidin ya dengan mengumpati tuntunan Sidin. Karena itu memang fungsinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan kita tadi sudah lihat kayak apa prakteknya Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Baik, ini bab yang kedua pada malam hari ini. Nang selanjutnya kaum muslimin wal muslimat jamaah rahimani wa rahimakumullah, bab nang ketiga diberi judul oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan babun al-adna fal adna minal jiran. Bab dahulukan nang paling parah, kemudian jarak berikutnya dan seterusnya dalam urusan memberikan kebaikan kepada tetangga. Ya. Nah, ini mirip seperti hadisnya Aisyah tadi. Ini kita perlu ketahui, lamun kita baisi keterbatasan, kita terbatas kadang-kadang membagi sekampungan umpamanya, ya ada batasannya. Nah ini caranya kayak ini, ya cara kita memberi tetangga pada saat kita baisi keterbatasan. Ya, kau memberi lebih daripada satu rumah, cuman kadang-kadang sekampungan. Ya, kayak apa caranya? Ini dijelaskan ya pada bab ini. Riwayat yang pertama. Ya, riwayat yang pertama ini lain hadis, lain juga athar, melainkan penjelasan dari seorang tabi'in ya, yang terkenal yaitu Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Ya. Pada suatu ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala diberi pertanyaan tentang batasan tetangga, mana aja yang masuk hitungan tetangga. Maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan arba'ina daran amamah wa arba'ina khalfah wa arba'ina an yaminih wa arba'ina an yasarih. 40 rumah ke muka, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Ya, bahasa singkatnya sekampungan. Ya, nah ini yang kita bahas sebelumnya di bab pertama tentang tetangga, bahwa di situ kan disebutkan ada riwayat ya yang menyatakan bahwasanya patokan tetangga itu hitungannya 40 rumah, muka 40, belakang 40, kanan 40, kiri 40. Nah ternyata itulah riwayatnya Imam Hasan Basri rahimahullahu ta'ala. Meskipun tetap kesimpulannya tadi tetangga itu kita boleh katakan patokannya ke kebiasaan kita, kebiasaan masyarakat ya. Nah seandainya tetangga itu tadi umpamanya seandainya aja kita umpat patokannya Imam Hasan Basri 40 muka, 40 belakang, 40 kanan, 40 kiri. Kemudian kita hendak memberi misalnya makanan, ada rezeki lebih, kita hendak babarian. Cuman kada sanggup, ini mau ditotal 160 rumah ya kah?
totalnya 160 rumah. Nah, banyak benar. Ya, kecuali memang ada lebihnya gesan sekampungan tadi. Nah, ini katakanlah kada sanggup, ya. Maka yang kita lakukan adalah al-adna fal adna. Kita mulai dari yang paling parak pemberian itu tadi. Ya. Rumah pertama di muka, rumah pertama belakang, rumah pertama kanan, rumah pertama kiri. Ya, masih ada lebihan, satu rumah di muka, satu rumah belakang, satu rumah kanan, satu rumah kiri. Ya. Dan seterusnya. Ya, jadi kita bagi supaya paling kada nang paling parak barang kawak dapat pemberian kita. Ya. Intinya patokannya, lamun kita terbatas dalam urusan pemberian kepada tetangga, maka dahulukan yang paling parak rumahnya. Meskipun hubungannya lawan kita kada terlalu parak. Ya kan ada tuh rumahnya tak jauh, tapi patuh benar lawan kita. Ya, tak kawan benar. Nah, tapi patokannya di sini adalah rumah, jarak rumah. Ya, lain pergaulannya yang jadi patokan, tapi jarak rumahnya. Jadi meskipun nang dihiga rumah kita jarang benar umpamanya bapandir, jarang benar tetamu segala macam, tapi tetap didahulukan pada saat kita memberi. Ya, wallahu a'lam. Kemudian kaum muslimin wal muslimat, keluarga seberataan jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada bab nang selanjutnya, yaitu sebuah bab nang diberi judul oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan babun man aghlaqal baba 'alal jar. Bab hukum orang nang menutup pintu terhadap tetangganya. Maksudnya hukum orang nang menahan diri dari berbuat baik kepada tetangga. Ya, menutup, mengancing lawang itu istilahnya aja, cuman maksud intinya adalah seseorang berisi kemampuan, berisi kesanggupan, tapi kada hendak berbuat baik. Nah, hukumnya apa? Ya. Ada satu hadis yang ada di dalam bab ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, laqad atana alaina zamanun wa ma ahadun ahaqqa bidinarihi wa dirhamihi min akhihil muslim. Ujar Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, telah datang kepada kami suatu zaman. Pada zaman tersebut tidak ada satupun orang yang berhak menerima harta seseorang selain daripada saudaranya seiman. Ya, tetangga maksudnya. Ya, jadi Ibnu Umar mengisahkan bahwa Sidin itu pernah menemui zaman di mana orang itu lebih menghargai tetangga ketimbang hartanya. Jadi hartanya tuh nyaman banget dikeluarkan gesan tetangga, saking lebih memilih tetangga daripada harta. Lebih memilih rukun lawan tetangga ketimbang hartanya. Dan ini bagus terjadi di zaman para sahabat. Kemudian Ibnu Umar melanjutkan, tsummal an, kemudian sekarang, ya zaman yang setelahnya, mungkin setelah Nabi SAW wafat, ad-dinaru wad-dirhamu ahabbu ila ahadina min akhihil muslim. Terjadi kebalikannya, lebih memilih hartanya ketimbang berbuat baik kepada tetangga. Nah, berarti kan sebetulnya ada kemampuan harta tadi ada, kada ada lain yang kada ada kemampuan, kada. Kemampuan ada, hartanya ada, ya. Tapi lebih memilih disimpan daripada dipakai gasan membantu atau memberi tetangga kita. Ya. Jadi dibandingkan kondisinya oleh Ibnu Umar, dan Ibnu Umar menghadapi kedua zaman ini. Ya. Padahal ujar beliau, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min jarin muta'alliqin bijarihi yaumal qiyamati yaqul ya rabbi hadza aghlaqa babahu duni famana'a ma'rufah. Padahal aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, betapa banyak di hari kiamat nanti seorang tetangga bergelantungan, ya, kepada tetangganya yang lain. Ya. Yaqulu ya Rabb, kemudian berkata, wahai Rabbku, orang ini, tetanggaku ini, ya,
yang sedang aku gantungi ini, pada saat di dunia dia tutup pintunya dariku sehingga kebaikan yang ada padanya tidak sampai kepadaku. Ya. Jadi istilah bergantung di sini maksudnya ada di hari kiamat itu kejadian di mana tetangga menuntut haknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kada dapat kebaikan dari tetangga yang lain. Dituntutnya sampai ke hari kiamat. Dan lihat di sini yang dituntut itu adalah tetangga yang bisa berbuat baik tapi kada dilakukan. Dituntut. Kayak apa? Lamun sudah kada berbuat baik misalnya, mohon maaf malah nang terjadi berbuat buruk, maka akan lebih dituntut lagi. Kita beranai haji kan dituntut sekalinya. Ya. Apalagi kalau sampai tetangga itu terganggu oleh kita, terzolimi oleh kita, umpamanya, maka akan lebih dituntut lagi. Ya. Nah ini menunjukkan haknya tetangga itu kada main-main, ya. Haknya besar sekali, ganal banar sampai-sampai di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala beri kesempatan gasan tetangga-tetangga yang kada mendapatkan kebaikan dari tetangganya untuk menuntut haknya. Ya. Maka mun sudah di hari kiamat ini nang mengadili kita sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang kita khawatirkan. Ya. Maka ya jamaah rahimani wa rahimakumullah, penting bagi kita untuk menjaga pergaulan kita, muamalah kita lawan tetangga kita. Paling minimal namun kita memang kada kawa babarian jua, umpamanya mungkin kita ada keperluan, ada kebutuhan misalnya, ya memang hartanya ada, memang barangnya ada, memang bendanya ada, tapi mungkin kita ada pertimbangan 1-2 kita kada kawa, paling kada ya kita banyaki bermuamalah lawan tetangga kita, barawaan, mengucapkan salam umpamanya, ya paling kada sampai nang ranai banar lah. Karena kita khawatir di hari kiamat kalau pina dituntut. Memang di dunia tetangga kita kadang mempermasalahkan umpamanya, ya. Tapi bisa jadi karena di hari kiamat kondisinya berbeda. Jadi patokan kita dalam bermuamalah kepada manusia itu selalu kaina hari kiamat kayak apa jadinya. Ya. Bila kita kayak ini di dunia, hari kiamat kaina kayak apa yuk? Nah, selalu bila lawan manusia, ya. Interaksi kita, muamalah kita lawan manusia harus kita pikirkan ini kayaknya di hari kiamat jadinya kayak apa. Ya, meskipun manang di dunia, ya di akhirat nang kita kada tahu. Ya. Nah, sama ini ya, dari hadis ini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya tetangga itu diberi hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut haknya di hari kiamat, ya. Ini satu-satunya hadis yang ada di bab tersebut, ya wallahu a'lam. Kemudian yang selanjutnya kaum muslimin wal muslimat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Imam Bukhari membawakan bab selanjutnya yang judulnya adalah babun la yashba'u duna jarihi. Bab hendaknya seorang muslim tidak kenyang di saat tetangganya kelaparan, ya. Bab hendaknya seorang muslim tidak kenyang di saat tetangganya kelaparan, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu anhuma, ya, di mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal mu'minul ladzi yashba'u wa jaruhu ja'i'. Ya. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan termasuk orang nang beriman yang ketika dirinya kenyang tapi tetangganya lapar. Ya. Maksudnya tidak termasuk orang nang beriman di sini maksudnya imannya kada sempurna, kada membatalkan keimanan kada, tapi mengurangi, ya, kesempurnaan imannya, ya. Apa tanda-tanda iman seseorang itu berkurang adalah tatkala dirinya kenyang padahal tetangganya lapar dan dia tahu kondisi tetangganya yang sedang lapar. Namun kita kada tahu, ya lepas tanggung jawab kita, ya. Nah ini kita tahu
apalagi tetangga itu istilah umpamanya bahabar kanu kita, ya ada masalah ini ada masalah itu umpamanya, ya kemudian kita bisa memahami oh ini bila kayak ini kemungkinan tetangga kita ini kadakawa memenuhi kebutuhan hariannya umpamanya, ya tapi kita sebetulnya kawa membantu. Nah pada saat kita tahu kondisi kita kawa membantu tapi memilih kada membantu, nah di saat seperti itulah iman kita kualitasnya berkurang, ya karena kita sebetulnya sedang dibukakan kesempatan oleh Allah gasan beramal, gasan menggugurkan tanggung jawab kita, menggugurkan kewajiban kita menunaikan hak tetangga. Ada kesempatannya sudah, kemampuan kita ada, kemudian kondisinya ada juga, kesempatannya terbuka. Nah, begitu itu kada diambil maka otomatis perbuatan ini mengurangi kesempurnaan iman, ya. Nah maka di antara faidah yang bisa kita ambil dari hadis nang mulia ini, nang pertama adalah meskipun Nabi SAW di sini membahas soal lapar lawan kenyang, tetapi hukum ini berlaku secara umum, termasuk juga soal kesehatan. Kita tahu tetangga kita garing, sanggup kita membantui, ya, tapi kita malah kada membantui, asik lawan kesehatan kita seorang. Nah ini pun masuk ke dalam hitungan hadis ini, ya. Jadi intinya secara umum bila kita tahu tetangga kita itu perlu dibantu sebujurnya, kita sanggup membantu tapi malah kada dibantu, nah ini masuk ke dalam hadis ini, ya. Paling minimal cara kita membantu adalah mencariakan orang nang kawa membantu. Kita misalnya kada kawan nih, tetangga garing, minta dibawakan ke rumah sakit maunya, atau bahkan minta dibayariakan, ditalangiakan dulu umpamanya biayanya, kita kada kawa, ya. Tapi gasan membuktikan keimanan kita, ya kitalah nang membantu tetangga ini mencari orang nang kawa membayariakan biayanya umpamanya. Nah ini termasuk juga ya bagian dari membantu tetangga, ya, jadi bahkan sekedar menghubungi akan orang, mencarikan orang nang kawa membantu, ya, yang lebih sanggup, ini pun termasuk pahala yang besar, termasuk amalan yang bermanfaat di hari kiamat kaina, ya. Insya Allah kita selamat tuh dari tuntutan tetangga kita, ya. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, ya, berdasarkan hadis ini secara tersirat kita dianjurkan atau bahkan dituntut untuk perhatian terhadap kondisi tetangga kita, ya. Jadi kita mencari tahu kondisi tetangga, tujuannya gasan memastikan tetangga ini perlu bantuan atau kada, ya. Kada gasan nang lain-lain kada, ya. Jadi kita ada satu kondisi di mana kita boleh mencari tahu kondisi orang, yaitu pada saat kita hendak memastikan orang ini, tetangga kita ini perlu bantuan atau kada. Tapi bila tujuannya selain itu, ya umpamanya gasan bahan pandiran kita aja umpamanya, ya maka ini tidak diperbolehkan. Tapi memang niatnya gasan membantu maka boleh benar, ya. Kita supan batakun langsung, batakun kan orang lain umpamanya, ya si dintu kan apa yuk, ya sehari 2 hari ini pina kada kelihatan umpamanya, ya dapat informasi kita bantu, ya ini boleh, ya karena sejatinya hukum asalnya kita tuh kada boleh atau kita tuh dilarang, ya keluarga sabarataan rahimani wa rahimakumullah, dilarang gasan banyak tahu kondisi orang, hukum asalnya. Jadi hendak tahu kondisi orang tuh hukum asalnya sebetulnya kada dibolehkan, kecuali ada hajat tadi, hendak membantu, ya hendak mencariakan bantuan umpamanya, ini boleh, ya. Tapi kalau kada ada hajat apa-apa, ya kita tidak disarankan, ya atau tidak dianjurkan, tidak bagus bagi kita untuk menekuni secara detail kondisinya, karena bisa jadi orang itu memang hendak merahasiakan kondisinya, ya termasuk pada saat membahas hadis ini ketika ulun dulu di Jember, itu salah satu contoh yang dibawakan, ya oleh Ustadz Syafiq waktu itu. Contoh yang sini dibawakan adalah pada saat umpamanya kawan kita lagi nelpon, kemudian dari telepon itu
kelihatan raut wajahnya berubah atau pembicaraan sepertinya kada nyaman. Ya. Nah, kalau kita niat membantu kita boleh bertakon, ada masalah apa? Boleh. Tapi bila sekedar hendak tahu kada boleh kita menakon kenapa tadi? Karena bisa jadi kondisi kawan kita ini yang tadi habis nelpon tadi, yang muhanya berubah apa segala macam tadi, kemungkinan sedang dalam masalah yang memang dia tidak mau ceritakan. Ya. Jadi kaidahnya atau hukum asalnya sebujurnya kita kada boleh banyak tahu atau hendak banyak tahu urusan orang lain. Apabila jadi boleh pada saat kita niatnya hendak membantu. Ya. Ada sebujurnya di bab-bab yang masih jauh contoh nyatanya, ya, kisah tentang Abu Qurrah lawan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ya. Kayaknya insyaallah kita bahas itu. Tapi yang jelas di sini kita dianjurkan, ya, untuk perhatian terhadap kondisi tetangga kita dalam rangka hendak membantu tadi. Wallahu a'lam. Kemudian yang terakhir, kaum muslimin wal muslimat jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini hadisnya pembahasannya rinci, tapi ulun berikan mukaddimahnya sedikit saja. Insyaallah kita terusakan di pertemuan yang akan datang. Babnya adalah babun yukthiru ma'al maraqi fayaqsimu fil jiran. Bab hendaknya seseorang atau seorang muslim memperbanyak kuah pada saat memasak sehingga dia bagikan kepada tetangganya. Ya. Bahasalah Imam Bukhari memberi judul bab ini, ya, dengan kondisi yang seharusnya kita lakukan pada saat memasak. Ya, pada saat memasak. Ya. Nah, ketentuannya tentu akan kita bahas karena di pertemuan yang akan datang. Tapi mukaddimahnya, ya, yang ingin kita ketahui di pertemuan yang ini, dari keseluruhan hadis Nabi SAW, ya, bersabda, "Idza sana'ta maraqatan," kalau engkau sedang memasak makanan, terutama makanan yang berkuah, fa aktsir ma'aha, perbanyaklah airnya, perbanyaklah banyunya, kuahnya maksudnya. Tapi tetap memperhatikan kualitas rasa. Kada banyunya aja dimanyaki, iyahnya kada ditambahi umpamanya, kasihan orang. Ya. Jadi maksudnya di sini ditambahi jumlahnya, diperhatikan juga kualitas rasanya. Tsummanzur ahla baitin min jiranik, kemudian lihatlah tetangga-tetangga di sekelilingmu. Fa'asibhum minhu bima'ruf, kemudian bagikanlah kuah yang sudah dimasak tadi, yang sudah dimasak berlebih tadi, bagikanlah sebahagian dengan cara yang baik kepada mereka. Ya. Nah, sedikit yang ingin ulun bahas di sini sebagai pembuka atau pengantar sebelum kita bahas lebih lanjut. Perhatikan di sini keluarga seberataan, Nabi perintahkan bemasak berdahulu, hanya cek kondisi tetangga. Kada cek dulu tetangga ada kan yang kelaparan, hanya kita memasak berlebih. Tapi dari awal bemasak berlebih, tentu dengan ketentuan karena kita bahas, masak berlebih dahulu, hanya cari tetangga kira-kira ada nang perlu atau kada. Ya. Jadi kada sebaliknya, ya. Harusnya kan mungkin kita berpikir cek dahulu tetangga, bilanya ada yang memerlukan hanya kita memasak berlebih. Nah, ini kada, Nabi perintahkan kita memasak berlebih dahulu, hanya pariksa tetangga ada kada yang memerlukan. Ya. Itu hanya kita bagikan. Nah, ini menandakan bahwasanya, ya, kita itu kalau kada sawat memperhatikan kondisi tetangga, cara jaga-jaganya adalah seperti ini. Ya, cara jaga-jaga kita, ya, adalah dari awal kita sediakan kesempatan supaya tetangga ini kalau pas kita cek sekalinya ada yang memerlukan, kita kawal langsung memberi. Ya. Nah, ini yang insya Allah karena rinciannya kita bahas, karena di dalam hadis ini ada 3 pembahasan yang sama-sama perlu dirinci. Pertama tentang taat kepada pemimpin, kedua tentang tetangga ini tadi, dan yang ketiga tentang sholat tepat pada waktunya. Ya. Insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ini yang bisa kita baca pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat
pada ilmu yang kita pelajari. Wallahu a'lamu bissawab. Nang salah nang kurang ulun mohon maaf sebesar-besarnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.